Bukan hanya Ye Chen yang terkejut, tetapi semua orang yang hadir juga sangat terkejut. Ratu Bunga misterius dari Paviliun Zikuan bergerak, dan kata-katanya sangat mendominasi. Dia tidak merasa nyaman dengan Chen Hanlin. Zisu sudah sampai pada tahap apa? Sungguh mengerikan. Beberapa orang menarik napas, tetapi mereka merasa tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Perila. Mata Chen Hanlin sangat suram, dan dia penuh amarah. Dia ingin melampiaskan amarahnya, tetapi dia khawatir dengan kekuatan Zisu. Dia sangat marah di dalam hatinya. Beranikah kau membunuhku? Chen Hanlin berkata dengan dingin. Membunuhmu, apa yang bisa dilakukan lantai pertama padaku? Sosok Perila ungu polos dan tak tertandingi, sama sekali tidak membunuh Chen Hanlin dengan serius. Chen Hanlin merasa sangat dibenci sehingga dia tidak bisa menundukkan wajahnya sepenuhnya. Dia menantangnya dan berkata, cobalah. Zisu tidak berbicara, tetapi perahu berguncang, dan seekor Hongling ungu bergegas keluar dari perahu, seperti jembatan pelangi, dan bergegas menuju Chen Hanlin dengan kecepatan yang tak tertandingi. Chen Hanlin mendengus dingin, seluruh napas tubuhnya naik, mengayunkan tangannya dan menepuknya. Ledakan, Hongling dan telapak tangan bertabrakan, Hongling meledak keluar dari kekuatan ketakutan, langsung melilit lengan Chen Hanlin. Puff! Kemudian, lengan Chen Hanlin tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut darah. Ah! Chen Hanlin menjerit, satu-satunya lengannya juga ditinggalkan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga di dalam hati. Lengan lainnya patah. Lengan Chen Hanlin tidak berguna, benar-benar menjadi sia-sia. Semua orang di tempat kejadian menghirup udara. Chen Hanlin juga merupakan pemilik lantai pertama langit. Sungguh mengejutkan bahwa dia ditinggalkan di hadapan publik. Apakah kamu masih berpikir aku tidak berani membunuhmu? Kata-kata Zisu masih begitu tenang. Chen Hanlin berkeringat, matanya penuh dengan kebencian dan ketakutan. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Nona Perila, kamu telah meninggalkan lengan anakku. Kamu tidak dapat berbuat banyak. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di permukaan danau, wajahnya jelek. Bahkan jika Chen Hanlin dihapuskan, sikap orang-orang di lantai pertama Tianyilou begitu baik di depan Zisu, yang membuat banyak orang merasa luar biasa. Apakah Tianyilou benar-benar takut pada Paviliun Zichun? Bawa dia bersamamu, kata Zixian ringan. Orang tua itu tidak banyak bicara. Dia pergi dengan wajah pucat. Mengapa lantai pertama tidak peduli? Fei Tianhu bertanya dengan rasa ingin tahu. Shen Shaoyun dan Wang Guiyi juga memiliki beberapa keraguan. Shen Shaoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, ini benar-benar aneh, pengaruh Tianyilou tidaklah kecil, dan kita dapat melawan Zhubaoshai. Namun, bagaimana kita bisa bersikap sopan kepada Paviliun Zichun? Hanya ada satu kemungkinan. Paviliun Zikuan memiliki masa depan yang hebat. Begitu besar hingga menakutkan, kata Xuanwu. Beberapa orang di tempat kejadian memandang Xuanwu dan mengangguk penuh perhatian. Selamat pagi, kakak Ye. Gadis Zikuan menatap Ye Chen dengan penuh arti sambil tersenyum. Ye Chen mengepalkan tinjunya, lalu berjalan menuju perahu di bawah tatapan iri semua orang. Aku tahu, aku sama tidak tahu malunya dengan dia. Anak laki-laki ini adalah panutan bagi kita. Kita harus belajar darinya. Gadis Zikuanku, begitu saja melewatiku. Semua orang yang hadir tidak berdaya dan tertekan, dan mereka berusaha sekuat tenaga. Itu lebih baik daripada efek sederhana dan kasar Ye Chen. Kakak Ye benar-benar beruntung. Saat itu, kita pasti tersentuh oleh keberuntungannya. Biarkan dia menggambar gadis Zisu, dan mari kita nikmati pesta untuk mata kita. Wang Guiyi tersenyum dan berkata, tidak ada harapan, dia hanya seorang wanita. Flying Tiger meremehkan jalannya. Kau bukan manusia, jika kau melihat harimau betina yang cantik, apa kau akan lebih memperhatikannya? Shen Shaoyun berkata sambil tersenyum. Harimau terbang bersenandung, aku tidak akan memprovokasi harimau betina. Di atas kapal, gadis ungu bersama Ye Chen datang ke kapal. Kapal itu segar dan elegan, dengan aroma yang lembut, yang membuat orang merasa santai dan nyaman. Zisu duduk di sisi kapal dengan kecapi di tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, aku tidak akan mengganggumu. Tuan Ye Chen harus memanfaatkan kesempatan itu. Jika tidak, kamu tidak akan menyesal. Gadis ungu itu meninggalkan perahu, Ye Chen tersenyum, berdiri di tempat dengan tenang menatap Zisu, tidak berbicara.
Perila masih tetap di samping, juga diam, kapal itu sunyi. Setelah suasana seperti itu untuk waktu yang lama, Zisou mulai berkata, aku akan memainkan sebuah lagu untukmu terlebih dahulu. Perila ungu itu tidak menunggu Ye Chen untuk membuka mulutnya dan langsung memainkannya. Suara sitar itu indah dan merdu, seolah-olah itu adalah suara alam, yang mempesona. Ketika orang-orang di pantai mendengar suara piano, mereka semua bersemangat di dalam hati mereka. Suara piano itu panjang. Setelah beberapa saat, musik itu berakhir. Banyak orang di tepi danau mabuk. Meskipun aku tidak dapat melihat penampilan gadis Zisou, aku beruntung mendengar musiknya. Tidak sia-sia hari ini. Di dalam perahu, Ye Chen bertepuk tangan dan memuji, lagu ini seharusnya hanya terdengar di langit. Bagaimana mungkin itu terdengar di dunia? Sampai jumpa. Silakan duduk. Tuan Muda Perila bangkit, menghadap Ye Chen, meskipun di balik tabir, tetapi hanya sepasang mata itu yang sangat menawan. Ye Chen sedikit kehilangan akal sehatnya, dan segera sadar kembali. Dia berkata sambil tersenyum, tolong, gadis Zisou. Zisou dan rekan-rekan Ye Chen duduk, Perila minum teh bersama Ye Chen, dengan sikap bermartabat, lalu Perila membuka cadarnya dengan lembut, memperlihatkan wajah aslinya. Ye Chen menatap wajah Perila, dan sangat terkejut. Kecantikan Perila adalah jenis kecantikan yang unik. Di dunia Ye Chen, kecantikan Yao Xi dan Liu Piaoyue tidak tergantikan. Namun, kecantikan Perila unik, yang membuat setiap pria merasa seperti telah melihat pemandangan indah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Konon gadis Perila ungu itu cantik. Saat aku melihatnya hari ini, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berseru. Zisou Yingying berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye Chen bercanda. Zisou akan cantik, tetapi tidak akan luput dari tahun-tahun. Saat itu, dia hanya akan menjadi wanita tua. Tidak perlu memikirkan masa lalu. Setiap orang akan menjadi tua suatu hari nanti. Hanya kenangan indah itulah yang terpenting. Ye Chen berkata. Gadis Zisou tersenyum, meskipun tidak menawan, tidak mempesona, tetapi juga sangat menawan. Saya tidak tahu dari mana Tuan Ye Chen berasal, kata Zisou ringan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, di seluruh dunia ada rumah. Zisou menatap Ye Chen tanpa diduga, tetapi merasa bahwa Ye Chen menolak untuk mengungkapkan kebenaran, jadi dia berkata, Tuan Muda Ye Chen berbakat dan dapat bertarung lebih dari 3 tingkat, yang jarang terjadi di zaman kuno. Sulit bagi saya untuk percaya bahwa Anda adalah keluarga dari seluruh dunia. Jika Anda tidak mempercayai saya tidak dapat menahannya. Ye Chen tersenyum tipis. Zisou menatap Ye Chen, dua orang empat mata saling berhadapan, mata Ye Chen terbuka, tidak ada gelombang dan tidak ada gelombang, hati Zisou juga terkejut, dengan penampilannya, setiap pria yang melihatnya, pasti akan tergerak, fantastis. Namun, dia tidak dapat melihat tatapan kotor di mata Ye Chen. Matanya begitu jernih. Baru saja, sepertinya Tuan Muda Ye Chen telah berlatih teknik pembentukan tubuh dan kendo. Itu benar-benar langka. Banyak orang hanya mengkhususkan diri pada satu jenis seni bela diri. Tuan Muda Ye Chen sangat kuat sehingga saya mengaguminya. Zisou mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum. Hati Ye Chen sedikit terkejut, Zisou benar-benar melihat bahwa dia berlatih teknik pemurnian tubuh. Meskipun dia telah bertarung melawan Chen Hanlin dengan kekuatannya, tidak mungkin untuk menilai cara dia berlatih. Ye Chen berkata sambil tersenyum diam-diam, gadis Zisou bercanda. Aku jauh tertinggal di depan gadis Zisou. Kurasa Tuan Ye Chen menggunakan beberapa cara aneh sebelumnya. Aku ingin bertanya sedikit tentang itu. Aku ingin tahu apakah itu mungkin. Zisou berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, maaf, Nona Perila. Baru saja aku merasa bahwa Chen Hanlin tampaknya ditekan oleh semacam kekuatan, apakah ini cara Tuan Muda Ye Chen? Perila memandang Ye Chen Dao. Ye Chen tergerak hatinya, tetapi berkata pelan, dengan kemampuanku, bagaimana aku bisa menekan Chen Hanlin? Zisou tahu bahwa Ye Chen tidak akan mengatakan yang sebenarnya, yang hanya pertanyaan sementara. Perila ungu ini agak aneh. Ye Chen berpikir dalam hati. Ye Chen melihat Perila, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia meninggalkan hati ekstra di hatinya, Perila ungu ini sama sekali bukan orang biasa, tidak bisa ceroboh. Tuan Ye Chen, silakan minum teh.
Perila ungu berkata dengan ringan, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ye Chen tersenyum dan menyesap teh dan berkata, aku sangat puas melihat dan mendengar musik gadis Zisu hari ini. Sudah terlambat bagiku untuk mengganggu gadis itu. Zisu Chen terkejut ketika mengatakan bahwa dia harus naik perahu. Selama itu laki-laki, seharusnya tidak terjadi seperti ini. Apakah kamu akan pergi sekarang? Tanya Perila. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku juga pernah melihat gadis Perila ungu, ini tidak apa-apa, sudah punya banyak musuh, apalagi, aku juga bisa membanggakan temanku. Selamat tinggal. Ye Chen mengepalkan tinjunya, lalu dengan tegas berbalik untuk pergi, tidak ada artinya untuk tinggal. Hati Perila tiba-tiba merasa sedikit kehilangan, ini pertama kalinya ada rasa frustrasi. Menurutnya, selama dia berbicara, akan ada banyak pria yang bisa menjalani hidup dan mati untuknya, tetapi Ye Chen di depannya hanya menganggapnya sebagai wanita biasa. Mengapa Ye Chen keluar? Apakah sudah selesai secepat ini? Flying Tiger berkata dengan nada berbeda. Tidak, Shen Shaoyun menatap Ye Chen dengan aneh. Kakak Ye, bagaimana mungkin pria dengan kekuatan bertarung yang begitu kuat bisa secepat itu? Wang Guiyi sedikit tidak yakin. Jika Ye Chen mendengar ini, diperkirakan dia akan pingsan. Dia tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dia bisa cepat? Di mana cepatnya? Bagaimana orang itu bisa keluar? Sudah berapa lama dia di dalam? Itu sia-sia. Buang-buang waktu dan kesempatan kita untuk menikmati malam yang indah secepat ini. Apakah Dewi di hatiku hancur karena pria yang begitu cepat? Aku bilang kalau kamu punya rasa moralitas publik. Pada saat ini, seorang pemuda tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan menyalahkan Ye Chen. Ye Chen berkata dengan wajah kosong, kenapa aku tidak punya hati moralitas publik? Karena gadis Zisu sudah memerintahkan namamu, bagaimana kamu bisa memperlakukan gadis Zisu seperti ini? Sangat mengerikan untuk keluar secepat ini. Kenapa kamu tidak mengatakannya secepat ini? Pemuda itu dipenuhi dengan kemarahan. Banyak anak muda juga menunjukkan ekspresi seperti itu sehingga mereka tidak bisa mengalahkan Ye Chen untuk makan. Wajah Ye Chen tiba-tiba muncul 3 garis hitam, tidak ada jalan napas yang baik, kamu cepat, seluruh keluargamu cepat. Aku tidak melakukan apa-apa. Di mana itu cepat? Apakah kamu melihatnya? Apa? Kamu tidak melakukan apa-apa. Pemuda itu tertegun sejenak, dan memarahinya lebih kasar secara acak. Dia berkata, kalian tidak melakukan apa-apa. Apa yang kalian lakukan saat masuk? Sungguh memalukan kalian memiliki kesempatan dan menyia-nyiakan begitu banyak hal dengan sia-sia. Menurut kalian siapa yang payah? Beberapa orang langsung mengkritik pemuda itu. Aku, Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Orang-orang ini tidak punya harapan. Mereka langsung mendatangi pedang Suanyuan dan yang lainnya. Melihat mata mereka yang aneh, Ye Chen berteriak 3 kali dan berkata, kalian cepat sekali. Aku tidak mengatakan itu. Pedang Suanyuan langsung mengerti, mereka bilang, aku hanya melihatnya. Kakak Ye, kalian benar-benar tidak melakukan apa-apa. Wang Guiyi tidak percaya pada Tao. Sebagai seorang pria, aku harus mengatakan padamu, kau juga, kesempatan yang bagus, kalian tidak melakukan apa-apa, kalian masih bukan seorang pria. Shen Shaoyun juga membenci Tao. Ye Chen penuh dengan garis-garis hitam, dan matanya bisa membunuh orang. Dia meraung, aku bilang aku tidak melakukannya. Jika kau ingin melakukannya, kau bisa melakukannya. Aku bilang, nak, apakah kau seorang pria? Bagaimana bisa kau menahannya? Apakah bunga Perila ungu itu sangat jelek sehingga kau tidak bisa melakukannya? Flying Tiger menyeringai. Pergi. Ye Chen langsung menerbangkan bunga Perila itu. Di dalam perahu, gadis ungu itu kembali ke perahu. Dia juga penasaran, bagaimana bisa Ye Chen meninggalkan perahu secepat itu. Kau tahu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Berapa banyak pria yang ingin tinggal di perahu setiap hari. Tapi Ye Chen baik, jadi cepat-cepat pergi. Kakak, apa yang terjadi? Gadis ungu itu bertanya dengan ragu. Zisu berkata, aku tidak bisa menariknya ke tempat itu. Gadis ungu itu tertegun sejenak, berkata, kecantikan kakak dapat menarik perhatian pria di dunia, ini adalah pesona kakak. Tapi itu tidak menarik perhatiannya. Bunga Perila ungu tersenyum kecut. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin bagi seorang pria untuk menolak kecantikan kakaknya. Aku pikir begitu sebelumnya,
tapi dia mengubah pikiranku. Perila ungu mendesah, ada rasa frustrasi dari apa yang disebut. Gadis ungu itu tercengang. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan di dalam perahu. Namun, kepergian Ye Chen benar-benar mengejutkannya. Namun, gadis ungu itu semakin tertarik dengan kedatangan Ye Chen, dan ada pria seperti itu di dunia ini. Ye Chen dan yang lainnya meninggalkan Danau Wushui dan datang ke jalan. Shen Shaoyun berkata sambil tersenyum, sekarang masih pagi. Bagaimana kalau kita minum bersama? Ini bagus. Aku suka. Flying Tiger menyeringai. Beberapa orang datang ke restoran, memesan sekotak, memesan meja, memesan makanan dan anggur. Kakak Ye, aku tidak mengerti. Kamu bilang kamu tidak melakukan apa-apa. Mengapa kamu harus naik perahu dengan susah payah? Jangan membuat musuh untuk dirimu sendiri. Wang Guiyi ragu. Keraguan Wang Guiyi juga merupakan keraguan semua orang yang hadir. Mereka semua melihat Ye Chen dan menunggu jawaban Ye Chen. Ye Chen menyesap anggur dan berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa melihat hal yang sama tentang Perila. Aku tidak begitu tertarik dengan hal itu. Aku hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk membuka jalan bagi sejumlah tempat di medan perang kuno berikutnya. Beberapa orang mendengar, tercengang sejenak, tujuan asli Ye Chen sebenarnya seperti ini. Maksudmu adalah jika kamu ingin mengambil kesempatan ini dan membiarkan beberapa orang mundur, maka tidak akan ada masalah seperti itu. Mata Shen Shaoyun berbinar. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, itulah masalahnya. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, kita harus bertarung satu persatu, dan itu tidak melelahkan sampai mati. Efek hari ini benar-benar bagus. Semua orang tahu kekuatan saudara Ye. Aku rasa bahkan lantai 7 Yuan Yingjing tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Lihat kembali bersama. Hanya saja saudara Ye tidak bermaksud menanam pohon willow dan pohon willow di tempat teduh, sehingga orang lain kehilangan kesempatan sekali seumur hidup. Pedang Xuan Yuan tertawa. Shen Shaoyun berkata sambil tersenyum, saudara Ye, kamu harus menghukum dirimu sendiri untuk 3 cangkir. Ayo, minum. Ye Chen tersenyum. Beberapa orang minum sampai malam, anggur setelah 3 putaran, makanan setelah 5 rasa baru saja pergi. Sebelum pergi, Wang Guiyi dan Shen Shaoyun juga terus-menerus mengundang Ye Chen untuk mengunjungi mereka. Ye Chen dulunya acuh tak acuh, ini benar-benar tidak baik untuk berjanji, tidak peduli siapa yang pergi lebih dulu, itu dianggap telah menyinggung orang, jadi jangan pergi begitu saja. Ye Chen, Xuan Yuanjian, Xuan Wu dan yang lainnya menemukan sebuah penginapan dan tinggal di sana. Ye Chen duduk di tempat tidur dengan lutut bersilang dan mulai berlatih. Sepanjang malam, sampai keesokan paginya. Atas masalah tadi malam, banyak orang menyatakan penyesalan, juga kepada Ye Chen mengungkapkan kebencian yang mendalam. Ye Chen berjalan di jalan, banyak orang melihat Ye Chen menunjukkan ekspresi buruk, ingin mencabik-cabik Ye Chen dengan mata mereka. Namun, kekuatan Ye Chen yang ditunjukkan kemarin terlalu mengerikan, bahkan 7 lapisan umum lingkungan Yuanying tidak berani memprovokasi dia sesuka hati. Kamu sekarang adalah musuh publik. Feitian Tiger menatap mata orang lain dan berkata dengan senyum Schadenfreude. Ye Chen tidak peduli dan berkata, biarkan mereka cemburu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Pedang Xuan Yuan berkata sambil tersenyum, berapa banyak orang yang berani memprovokasi saudara Ye sekarang? Bukankah ini Tuan Ye kita? Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar, gadis ungu muncul di depan Ye Chen, menatap Ye Chen dengan senyum menawan. Gadis ungu, Ye Chen mengepalkan tinjunya. Gadis ungu itu menatap Ye Chen dengan mempesona, Ying tersenyum, anak muda ini akan pergi kemana? Hanya nongkrong, kata Ye Chen sambil tersenyum. Gadis ungu itu berkata, Tuan Ye benar-benar bingung tentang perasaan asmara tadi malam, tetapi adikku sangat sedih. Kau adalah orang pertama yang memperlakukan adikmu seperti ini. Jika kau adalah pria lain, kau tidak akan meninggalkan adikmu sendirian seperti tuan muda. Ye Chen menggaruk kepalanya, dengan malu berkata, Ye dapat melihat gadis Perila ungu itu telah puas, tidak ada kemewahan lain. Itu tidak baik, karena Tuan Ye ada di atas kapal, aku harus memberikan pertanggungjawaban kepada adikku. Karena Tuan Ye tidak ada hubungannya sekarang, bagaimana kalau pergi ke paviliun Zichun? Gadis ungu itu tersenyum. Ye Chen tertegun sejenak,
dan Fei Tian Tiger berkata dengan senyum jahat, "Wah, gadis itu sangat aktif. Jika kau seorang pria, kau akan pergi. Itu tidak seperti sarang naga. Tidakkah kau berani?" Ye Chen melirik harimau terbang, matanya dapat membunuh, harimau terbang itu tersenyum jahat dan menutup mulutnya. "Aku benar-benar minta maaf karena Ye tidak bisa pergi ke paviliun Zikuan hari ini." Ye Chen mengepalkan tinjunya dengan ringan. Apakah menurutmu tempat seperti paviliun Zichun tidak cukup bersih untuk kau kunjungi?" Meskipun wajah gadis ungu itu tersenyum, tetapi kata-katanya menunjukkan ketajaman, dan orang yang mendengarnya tahu bahwa dia marah. "Kamu tidak bermaksud begitu. Kalau begitu pergilah ke paviliun Zikuan bersamaku." Gadis ungu itu tidak menunggu Ye Chen berbicara, tetapi berbalik dan pergi, seolah-olah mengharapkan Ye Chen untuk mengikutinya. "Nak, tolong bantu dirimu sendiri. Kami tidak akan pergi bersamamu." Flying Tiger menyombongkan diri. Pedang Suanyuan juga berkata dengan wajah serius, "Kakak Ye, kamu juga harus menjaga tubuhmu." "Kamu." Ye Chen baru saja ingin memarahi, pedang Suanyuan dan Flying Tiger sudah pergi. Ye Chen tertawa getir dan akhirnya mengikuti wanita itu ke paviliun Zikuan. Paviliun mata air ungu merupakan paviliun yang sangat atmosferik. Tidak banyak orang yang memasuki paviliun mata air ungu, tetapi kekuatan masing-masing dari mereka tidaklah lemah. "Tuan Ye, masuklah." Gadis ungu itu tertawa dan berkata. Ye Chen memasuki paviliun musim semi ungu bersama gadis ungu itu. Dia sudah memasukinya, dan bertanya tentang sebuah wewangian. Meskipun sedikit kuat, tetapi tidak menyengat, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Di sini adalah surganya para pria, ada banyak wanita, sangat cantik, masing-masing dapat memikat banyak pria. Namun, hati Ye Chen tetap tenang, tetapi dia tidak punya ide lain. "Nona Ungu, saya tidak tahu di mana Nona Zisu. Saya minta maaf padanya," kata Ye Chen. Gadis ungu itu berkata sambil tersenyum, "Mengapa Anda begitu khawatir? Apa pendapat Anda tentang paviliun Zichun? Di sini adalah surganya para pria, di sini, ada puasa yang tak terbatas, para pria di sini sangat bahagia, berlama-lama, Anda tidak ingin mencobanya?" "Saya tidak tertarik," kata Ye Chen ringan. Wanita ungu itu berkata, "Ikutlah denganku, aku akan membawamu untuk menemui kakak perempuan." Melihat ke kamar kerja, sangat nyaman untuk masuk ke kamar itu. "Tunggu, aku akan menelepon adikku." Gadis ungu itu tersenyum licik, berbalik dan berjalan masuk ke dalam kamar. Ye Chen berdiri di dalam kamar, tidak menyipitkan mata, menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, seseorang keluar dari kamar. Ye Chen melihat hal yang sama dan sedikit mengernyit. Orang yang keluar itu bukanlah Zisu. Dia masih seorang gadis ungu. Namun, gadis ungu itu mengenakan gaun seperti kain kasa tipis. Dapat dikatakan bahwa dia dapat melihat seluruh tubuhnya. Ye Chen menoleh dan berkata dengan samar, "Gadis ungu, apa maksudmu, gadis Zisu? Tidakkah kau tahu apa yang ku maksud? Apakah menurutmu aku cantik? Apakah tubuhku terlihat bagus?" Gadis ungu itu datang ke depan Ye Chen, kain kasa tipis itu tidak dapat menutupi tubuhnya yang anggun. Jika pria pada umumnya, melihat pemandangan ini, mungkin tidak dapat membantu. Namun, Ye Chen masih menatapnya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan berkata, "Gadis ungu, jika kamu berpikir bahwa aku dapat berlatih denganmu dengan cara ini, kamu salah. Jika aku menghormatimu terlebih dahulu, pertama-tama, tolong hormati dirimu sendiri terlebih dahulu." Ye Chen selesai dan berbalik. Wajah gadis ungu itu berat, berkata, "Kamu memasuki pintu ini, ingin keluar, apakah begitu mudah?" Ye Chen mendengar kata-kata itu, berbalik, menatap wanita ungu itu, wajah wanita ungu itu kembali menawan, memutar postur anggunnya untuk datang ke depan Ye Chen, tersenyum, "Denganku memperbaiki 2 kali, apakah kamu sangat menderita? Aku tidak tertarik padamu. Jika kamu pikir kamu bisa tinggal bersamaku, kamu bisa mencobanya." Ye Chen menatap gadis ungu itu dengan dingin. Wanita ungu itu menatap mata Ye Chen, yang terlihat sangat mengerikan. Wanita ungu itu tertegun sejenak, bersenandung lembut, "Aku akui kamu memiliki kemampuan, tetapi di sini adalah paviliun Zikuan, bahkan jika kamu dapat melewatiku, apakah masih dapat melewati orang lain? Coba saja." Ye Chen berbalik dan membuka pintu lalu pergi. Wanita ungu itu tertegun,
Tercengang di tempat, dia tidak menyangka Ye Chen begitu tegas, dia marah dan kehilangan, dia sudah melakukannya. Ye Chen melihat tubuhnya masih begitu acuh tak acuh, matanya tidak sedikit berfluktuasi, ini yang belum pernah dia lihat. Di masa lalu, selama dia menanggalkan pakaiannya, setiap pria akan sama bersemangatnya seperti serigala lapar untuk datang, tetapi kali ini, dia gagal. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Zisue tidak bisa tinggal di Ye Chen. Meskipun penampilannya tidak bisa dibandingkan dengan Zisue, dalam kasus seperti itu, dia masih bisa duduk dan mengingat. Suasana hati ini benar-benar buruk. Zisue tidak menghentikan Ye Chen, meskipun hatinya hancur, tetapi dia lebih tertarik pada Ye Chen. Orang-orang sering seperti itu, terlalu mudah mendapatkan sesuatu, umumnya tidak akan terlalu peduli, hanya jika tidak bisa mendapatkannya, akan berusaha keras untuk melawan. Aku pasti akan membiarkanmu naik ke tempat tidurku. Zisue tersenyum, lalu berbaring di tempat tidur dengan malas. Kakak Zisue, putra awan ada di sini. Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari luar pintu. Katakan padanya aku tidak ada di sana. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah melihat pria mencariku. Zisue berkata dengan jijik. Aku akan baik-baik saja, katanya, ragu-ragu di luar. Zisue berbaring di tempat tidur, menunjukkan senyum, berkata, Ye Chen, jika kamu tidak bisa membiarkanmu naik ke tempat tidurku, gadis ini tidak akan memperbaiki dengan pria manapun. Ye Chen meninggalkan paviliun Zichun, berjalan di jalan, pedang Suanyuan dan harimau terbang muncul dengan tenang, dengan wajah tersenyum jahat pada Ye Chen. Mengapa kamu keluar begitu cepat? Apakah kamu seorang pria? Harimau terbang membenci Ye Chen, berkata, bahkan tuan ini, tidak akan secepat itu. Ye Chen penuh dengan garis hitam, menatap harimau terbang dan berkata, berguling. Saudara Ye, apakah kamu melihat Nona Perila? Pedang Suanyuan bertanya sambil tersenyum. Ye Chen berkata, tidak, itu hanya dimainkan. Kamu bisa dimainkan. Itu adalah matahari yang terbit dari barat. Harimau terbang penuh dengan perbedaan. Ada apa? Pedang Suanyuan adalah cara yang luar biasa. Ye Chen menggelengkan kepalanya, hal-hal seperti itu tidak boleh diekspor, berkata, tidak apa-apa, ayo pergi, kita pergi ke bar. Hari ini, semuanya berjalan dengan damai. Beberapa orang di Ye Chen minum-minum dan minum-minum, berkeliaran di sekitar gurun. Pada malam hari, Ye Chen datang ke danau dansa sendirian, menghadapi gelombang air yang menari-nari, dan tidak ada gelombang di matanya. Baru-baru ini, iblis-iblis dan hantu tampaknya tenang, dan tidak ada lagi berita tentang mereka. Ye Chen tiba-tiba memikirkan hal ini, dan berkata pada dirinya sendiri. Jiwa tua berkata, daftar dewa telah diperoleh olehmu sekarang, mereka tidak akan menyerah mencari, hanya saja tidak akan seperti sebelumnya, mencari di mana-mana. Kamu harus berhati-hati. Iblis, dan hantu pasti berada dalam kegelapan. Jika kamu tahu bahwa kamu memiliki daftar dewa di tanganmu, kamu akan berada dalam masalah. Lalu, tidak hanya 3 keluarga, tetapi juga para dewa dan bahkan orang-orang akan dipaksa bersama, dan daftar dewa tidak akan dijamin. Jiwa tua mengingatkan kita bahwa hubungan antara para dewa dan para dewa terlalu besar. Bahkan jika orang-orang ingin mendapatkannya, apalagi beberapa ras besar lainnya. Ye Chen mengangguk pelan, dan masih aman. Setelah sekian lama, hanya sedikit orang yang membicarakannya. Gelombang angin sedikit berlalu, tetapi, jangan perlihatkan pantatmu. Ye Chen menari-nari di sekitar danau, dan tiba-tiba menemukan bahwa danau itu tampak sangat sunyi. Orang-orang tadi tampaknya sudah pergi. Hanya ada beberapa orang yang tertinggal. Ye Chen mengerutkan kening dan memiliki firasat buruk. Dia merasakan napas dingin dari orang-orang yang hadir, dan masih ada rasa membunuh dalam kegelapan. Ye Chen terus berjalan dengan tenang, bayi di dalam tubuh bersinar di seluruh tubuh, sebuah rune telah berkedip, dalam sekejap, napas keluar, Ye Chen meluncurkan langkah mengejutkan naga awan, dengan sepasang sepatu bot itu, kecepatannya menjadi sangat cepat, dan bergegas menuju jalan. Pada saat ini, orang-orang di dekat danau segera bergegas ke Ye Chen, membentuk lingkaran pengepungan. Di depan Ye Chen, beberapa orang bergegas keluar berhadapan muka, satu persatu napas kuat, yang membuat orang merasakan tekanan yang kuat. Ye Chen dikelilingi oleh lebih dari 10 orang.
Setiap orang memiliki setidaknya 7 tingkat Yuan Ying. Dia ada di mana-mana dengan niat membunuh dan mendekati Ye Chen. Kamu berada di lantai pertama langit. Suara dingin Ye Chen. Kamu telah menyakitiku, dan Tuan telah mematahkan kedua lengan. Hari ini adalah saatnya bagimu untuk membalas. Seorang pria parubaya minum dingin, dan dia mengeluarkan napas yang kuat, dan membunuhnya langsung ke arah Ye Chen. Sisanya dari mereka terbunuh dalam sekejap. Wajah Ye Chen sangat bermartabat. Setidaknya ada 67 Yuan Ying Jing di lantai 8. Ye Chen tidak bisa mengatasi pertempuran seperti itu. Mantra itu, Ye Chen meneguk minuman dingin, yang langsung merangsang 8 diagram Taiji. Sebuah susunan besar diselimuti di dalamnya. Dengan operasi cepat, Ye Chen segera meluncurkan tangannya dan meluncurkan area terlarang. Dia melepaskan tinju 9 berat Senjin dan menginjak naga awan untuk mengejutkan langkah merah. Dia membunuh negara Yuan Ying di lantai 7. Susunan 8 trigram Taiji seperti gunung. Ketika ditekan, orang-orang di lantai pertama langit merasakan tekanan besar dan efektivitas tempur mereka banyak ditekan. Ye Chen sangat cepat, dan tidak ada waktu untuk menanggapi lantai 7 Yuan Ying Jing. Dengan tergesa-gesa, Ye Chen menahan serangan Ye Chen. Seluruh tubuhnya terbang keluar seperti peluru, tubuhnya retak, dan efektivitas tempurnya hilang dalam sekejap. Kemudian, Ye Chen meledakkan 10.000 pedang di sekujur tubuhnya, suara pedang itu berdenting, dan seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya dan bayangan yang tajam. Cahaya dan bayangan pedang keluar dari langit dan menebas ke lantai 8 alam Yuan Ying. Pada saat ini, Jenderal tua berjiwa itu mendorong susunan 8 trigram Taiji hingga ke titik ekstrim. 8 karakter kuno meledak satu demi satu dari rune kuno. Seluruh rune susunan melonjak, misterius dan tak terduga, dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Dalam susunan ini, lingkungan Yuan Ying lantai 8 juga ditekan. Selain itu, kecepatan serangan Ye Chen cepat. Meskipun Ye Chen mencoba menahan serangan Ye Chen, tubuhnya masih setengah terpotong. Pada saat ini, orang-orang di lantai pertama langit telah bereaksi sepenuhnya. Mereka segera meledak dengan seluruh kekuatan mereka untuk menahan penindasan susunan dan bergegas keluar dari susunan. Dalam formasi ini, mereka sangat menderita. Ye Chen mengambil satu langkah, dan susunan itu bergerak bersamanya. Budaya Daofu melakukan serangan yang kuat dan membunuh yang kuat di lantai pertama langit. Ye Chen juga meledak di sekujur tubuhnya dan menebas pedang di area terlarang. 10.000 pedang kembali menjadi satu, yang sangat menakutkan. Ye Chen membelah lantai ketujuh dari sebuah Yuan Ying Jing menjadi 2 bagian. Penonton lainnya menghirup udara. Mereka merasa sangat luar biasa. Tanpa diduga, Ye Chen memiliki metode yang mengerikan. Ye Chen membuka celah dan segera bergegas ke jalan. Hentikan dia, jangan biarkan dia masuk ke jalan. Pria parubaya itu berteriak keras. Yang lainnya segera menyusulnya. Ye Chen mulai dengan sekuat tenaga, menginjak naga awan untuk mengejutkan langkah merah, mengungkap makna mendalam dari angin, diberkati di lapangan, berubah menjadi bayangan sisa, dan langsung menuju ke jalan. Orang-orang di lantai pertama hari itu di belakangnya tidak dapat menyusulnya. Mereka hanya bisa melihat Ye Chen memasuki jalan. Begitu Ye Chen memasuki jalan dan ingin membunuh Ye Chen di jalan, itu akan terlalu sulit. Pada saat itu, orang-orang dari Jubao Shai dan Paviliun Tianya pasti akan muncul. Penuh kebencian, dia kabur. Bagaimana aku bisa menjelaskannya sekarang? Pria parubaya itu menggertakkan giginya karena marah. Kali ini, mereka bahkan tidak melukai sehelai rambut pun dari Ye Chen. Sebaliknya, mereka terbunuh dan terluka di pihak mereka sendiri. Jika mereka kembali untuk melaporkan kehidupan mereka, mereka tidak perlu memarahi mereka. Apa yang terjadi tadi? Banyak orang telah melihat pertempuran di tepi danau. Meskipun singkat, susunan 8 trigram Taiji terlalu mempesona dan telah menarik perhatian banyak orang. Formasi apa itu tadi? Bagaimana aku bisa terlihat seperti Ye Chen? Banyak orang berkumpul menuju danau, dan orang-orang di lantai pertama hari itu hanya bisa mengungsi. Apa yang terjadi tadi? Pedang Xuan Yuan bergegas mendekat dan melihat Ye Chen. Ye Chen berkata, orang-orang di lantai pertama hari itu ingin membunuhku dan menyingkirkanku. Apakah kamu baik-baik saja? Pedang Xuan Yuan bertanya. Aku baik-baik saja. 3 orang terbunuh dan terluka di lantai pertama hari ini. Ye Chen berkata dengan ringan.
Pedang Xuan Yuan menatap Ye Chen dengan heran, dan Fei Tianhu berkata, sekarang menarik. Aku mengirim begitu banyak orang untuk membunuhmu. Akibatnya, kamu baik-baik saja. Mereka akan terbunuh dan terluka saat itu. Wajah ini akan hilang. Namun, jika sesuatu terjadi di kota yang sepi itu, tidak akan lama lagi seluruh kota akan ramai. Selain itu, banyak hal yang tidak dapat disembunyikan. Orang-orang di lantai pertama membalas dendam terhadap Ye Chen, tetapi mereka dibunuh 3 kali oleh Ye Chen. Wajah Tianyilou benar-benar dipermalukan. Anak laki-laki Ye Chen benar-benar luar biasa. Tampaknya di antara orang-orang yang terbunuh, ada satu lagi yang berada di lantai 8 Yuan Yingjing. Bagaimana dia melakukannya? Konon katanya harta karun yang kuat itu ada di tangannya. Banyak orang memiliki pendapat yang berbeda, tetapi satu hal adalah banyak orang sangat yakin bahwa Ye Chen memiliki harta karun di tangannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa lolos dari pengepungan orang-orang ini dan membunuh 3 orang? Ye Chen memiliki harta karun yang kuat di tangannya. Dikatakan bahwa itu adalah susunan. Luar biasa, ini adalah berita yang baru saja keluar dari lantai pertama langit. Ketika banyak orang mendengar berita itu, mereka terkejut dan juga tertarik pada susunan di tangan Ye Chen. Lantai pertama surga mencoba membunuh orang dengan pisau. Pedang Xuan Yuan dingin. Tianyilou telah kehilangan muka sebesar itu kali ini, dan sekarang dia masih punya muka untuk mengatakannya. Wajahnya benar-benar cukup tebal. Flying Tiger juga meremehkannya. Saudara Ye, niat lantai pertama langit juga sangat jelas. Aku pikir banyak orang telah memperhatikannya sekarang. Saudara Ye harus lebih berhati-hati. Wang Guiyi mengingatkan dengan baik hati. Petik 2. Saudara Ye, mengapa kamu tidak pergi ke Jubao Shaiku? Tidak ada yang berani membunuh orang di kota terpencil ini. Shen Shaoyun masih tidak lupa menarik perhatian Ye Chen. Wang Guiyi berkata, saudara Shen berkata seolah-olah seseorang akan berani membunuh orang di paviliun Tianyaku. Ye Chen tahu keindahan kedua saudara itu, tetapi kebahagiaan bukanlah bencana. Itu tidak dapat dihindari. Apa yang harus kita hadapi masih harus dihadapi. Kita tidak dapat menghindarinya untuk waktu yang lama. Ye Chen tersenyum penuh terima kasih. Jika saudara Ye membutuhkan bantuan, aku tidak akan duduk diam. Berharap untuk kembali ke satu jalan yang hikmat. Shen Shaoyun juga berencana untuk mengatakannya. Alhasil, dia diharapkan menjadi yang pertama melangkah maju. Dia hanya bisa berkata, apa yang akan dilakukan saudara Ye. Ye Chen berkata sambil tersenyum, selangkah demi selangkah. Jika seseorang ingin mencari masalah denganku, ayo, bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Setelah Wang Guiyi dan Shen Shaoyun pergi, Ye Chen dan Xuan Yuanjian berjalan di jalan. Banyak orang yang tatapannya berubah lagi. Mereka tidak pandai melakukannya. Saudara Ye, ku dengar harta karun di tanganmu begitu kuat sehingga aku bertanya-tanya apakah aku bisa melihatnya dengan saksama. Pada saat ini, 4 orang muda saling berhadapan. Semuanya bukan orang rendahan. Meskipun mereka semua memiliki senyum di wajah mereka, mereka jelas menyembunyikan pisau di balik senyum mereka. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, di mana aku punya harta karun. Tianyilou hanya ingin membunuh orang dengan pisau. Apakah kamu ingin menjadi orang itu? Saudara Ye, banyak orang telah melihat pertempuran kemarin. Bagaimana kamu bisa melarikan diri jika kamu tidak memiliki harta karun yang kuat? Seorang pemuda berkata dengan seringai di wajahnya. Bagaimana kita bisa bertukar harta karun? Seorang pemuda lain berkata dengan senyum licik. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bagus. Keempat pemuda itu semua mencibir dan kemudian menunjukkan senjata mereka satu demi satu. Di mana harta karunmu, saudara Ye? Seorang pemuda berkata. Ye Chen mengeluarkan pedang naga hijau dan berkata, ini adalah harta karunku. Namun, tampaknya pedang naga hijauku lebih kuat dari harta karunmu. Kamu juga dapat mengambil harta karun seperti itu. Apakah kamu mempermainkan kami? Seorang pemuda berkata dengan marah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah kamu pikir aku bodoh? Menghargai harta karun satu sama lain. Bukankah aku yang mengambil harta karun itu? Dan, lebih baik darimu. Apa yang salah denganmu? Petik 2. Saudaraku, kami datang ke sini dengan tulus. Apakah kamu melakukannya dengan baik? Ye Chen berkata, ketulusan.
Jika kamu memiliki kulit yang tebal, kamu bisa keluar dan keluar dari sini. Ye Chen langsung berteriak, dan semua penonton merasakan kengerian di mata Ye Chen. Apakah kamu berteriak padaku? Seorang pria muda tampak muram. Aku sudah sangat sopan padamu. Ye Chen berkata dengan dingin. Bagus, bagus. Kau memaksaku untuk melakukannya. Pemuda itu dingin. Ye Chen mencibir. Sebelum pemuda itu bisa bergerak, sebilah pedang keluar dari alisnya dan pedang jiwa itu langsung terbunuh. Sebelum pemuda itu bereaksi, dia merasakan sakit yang tajam di benaknya, dan otaknya tiba-tiba kosong. Puff! Ye Chen menebas dengan pedang, dan pemuda itu terbelah menjadi dua dalam sekejap, dan darahnya berceceran di tempat. Semua orang di tempat kejadian menghirup udara dingin. Tanpa diduga, Ye Chen melakukan gerakan yang begitu sederhana sehingga dia membunuh pemuda itu dalam sekejap mata. Wajah tiga pemuda yang tersisa berubah drastis. Mereka semua berlumuran darah. Mereka menatap tubuh pemuda itu dengan cara yang paling luar biasa. Kau pikir aku pengganggu, bukan? Ye Chen menatap tiga orang lainnya dengan dingin. Ini bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk semua orang. Kau membunuhnya. Mata seorang pemuda penuh dengan kemarahan, dan kekuatan spiritualnya melonjak liar. Bagaimana dengan membunuhnya? Tidak bisakah kau menunggu dia membunuhku? Ye Chen berkata dengan dingin. Pemuda yang baru saja berbicara itu berkata, kau memaksaku untuk melakukannya. Tidakkah kau ingin melihat harta karunku? Aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Ye Chen berkata, diagram 8 diagram Taiji langsung mulai bekerja, dan segera menyelimuti tiga orang muda. Satu rune naik ke langit, dan kekuatan yang kuat menyelimuti mereka, membuat ketiga orang muda itu merasakan tekanan. Ye Chen meluncurkan area terlarang, dan tekanan ganda bergulir turun. Dia meniup tinjunya. Kekuatan kekerasan di belakangnya meletus sepenuhnya dan membunuh pemuda itu. Pemuda itu ketakutan dan merasakan bau kematian, yang merupakan kekuatan yang tak tertahankan. Dia mencoba yang terbaik untuk memperluas kekuatannya sendiri. Namun, di bawah tekanan seperti itu, dia juga merasa bahwa hatinya lebih dari kekuatannya. Puff! Tubuh pemuda itu meledak, dan darah berceceran di tempat, mengejutkan. Kemudian, roh Ye Chen penuh dengan darah, dan kekuatan yang lebih keras menyapu keluar. Bayi Ye Chen bersinar, dan seluruh tubuhnya penuh dengan rune. Dia menamparkan pemuda lain di masa lalu. Bunuh! Dua pemuda yang tersisa meraung, dan kekuatan yang kuat keluar bersama-sama, dan mereka bertabrakan dengan Ye Chen. Keduanya mundur, dan Ye Chen memiliki napas yang kuat, yang memberi mereka tekanan besar. Kedua pemuda itu mengubah raut wajah mereka dengan sangat drastis. Mereka tahu bahwa situasinya tidak baik. Mereka segera mundur dengan cepat. Ye Chen mengejar mereka dan melepaskan tinju ganda mereka. 9 tinju berat itu sangat ganas dan ganas. Mereka mendorong secara horizontal secara langsung. Semua kekuatan orang-orang bergetar di dalam hati mereka. Puff! Puff! Dua orang muda itu memuntahkan darah, tubuh mereka hampir meledak, tetapi mereka juga melarikan diri dengan gegabah. Teman kecil, suamiku sangat tertarik dengan formasi ini. Aku ingin tahu apakah aku bisa meminjamkannya kepada suamiku selama beberapa hari. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di jalan, napas tubuhnya sangat mengerikan, dan sepertinya dia telah melampaui Yuan Ying. Meminjam, Ye Chen mencibir dan berkata, tidakkah menurutmu itu konyol? Jika orang asing meminjam darimu harta karunmu yang paling kuat, apakah kamu pikir kamu akan meminjamnya? Orang tua itu, dengan ekspresi sedikit, berkata, kalau begitu kamu tidak meminjamnya. Tentu saja tidak. Siapa kamu? Ye Chen berkata dengan dingin, kamu sudah sangat tua dan tidak mau menghadapinya. Tidak tahu malu mengatakan hal seperti itu. Orang tua itu dimarahi oleh Ye Chen, dan hatinya menjadi marah dan berkata, kenapa, aku meminjam darimu dengan cara yang ramah, tetapi kamu memarahi orang tua itu begitu banyak. Dia tidak memberimu pelajaran. Apa yang kamu lakukan? Orang tua itu berkata, dan dia meraih tangannya, dan dia langsung mendeteksinya dan meraihnya ke arah Ye Chen. Ye Chen merasakan kekuatan yang kuat datang, wajahnya benar-benar bermartabat, 8 diagram Taiji pecah, rune yang kuat keluar, dan membombardir tangan besar itu. Pada saat yang sama, cairan roh dalam konsumsi gila-gilaan,
Setelah roh Ye Chen menjadi sangat tebal, semua kekuatan spiritual semuanya terkonsentrasi pada tinju Ye Chen. Bunuh! Ye Chen bergegas tanpa rasa takut, dan menjalankan tubuh emas 9 putaran. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan gelap, dan seluruh kekuatan tubuh telah diberikan secara ekstrim. Ye Chen menyerang, kekuatan mengerikan itu menyapu, sehingga semua orang di tempat kejadian terkejut, semua orang cepat kembali. Tidak ada tindakan. Orang tua itu mencibir, tangan dan kakinya hancur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kekuatan yang lebih mengerikan, menepuknya dan bertabrakan dengan Ye Chen. Ledakan. Kekuatan kekerasan itu menyapu langsung, dan bangunan-bangunan di sekitarnya langsung hancur, dan jalan-jalan menjadi berantakan. Ye Chen terbang keluar, memuntahkan napas darah. 8 diagram Taiji dikumpulkan dan semua orang terkejut. Meskipun Ye Chen dikalahkan, itu adalah keajaiban untuk dapat mengambil tangan berikutnya di tangan orang tua itu. Ini saat yang tepat. Orang tua itu tertawa dingin. Yang lebih baik bukan milikmu, kamu hanya bisa melihatnya. Pada saat ini, seorang raksasa muncul, tubuh besar Xuanwu di depan Ye Chen, menatap dingin ke arah lelaki tua itu. Xuanwu, kau adalah pemimpinnya. Aku ingat, kau tampaknya telah kehilangan dia. Orang tua itu menunduk. Xuanwu berkata, aku memang kalah, tetapi tidak bisakah aku keluar untuknya? Dia belum bisa mati. Dari segi kekuatan, dialah satu-satunya yang bisa bersaing denganku. Aku ingin dia hidup dan selalu menjadi lawanku. Bahkan jika kau ingin berada di depannya, apakah kau pikir kau adalah lawanku? Orang tua itu bersenandung dingin. Xuanwu berkata dengan suara rendah, kalau begitu kau bisa mencobanya. Kalau begitu aku akan melihat seberapa kuat Xuanwu yang legendaris itu. Orang tua itu minum dingin, seluruh kekuatan roh tubuhnya melonjak, tepuk tangan, kekuatannya luar biasa. Tubuh Xuanwu memancarkan momentum transenden, tubuh besar itu seperti berguling masa lalu, kekuatan yang kuat keluar, dan tangan tua itu melawan keseimbangan. Ledakan, tubuh besar Xuanwu meluncur ke belakang, dan telapak tangan orang tua itu hancur, dan semua orang terkejut. Xuanwu memang terkenal, kekuatan ini benar-benar mengerikan. Xuanwu adalah Xuanwu, tapi selanjutnya, aku akan benar-benar memegang tanganmu. Orang tua itu mendengus dingin, dan kekuatan mental tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Dia langsung membelah pisau itu dengan satu tangan. Ada sebuah rune yang melonjak, dan kekuatannya luar biasa. Alis Xuanwu turun, menjadi beku, seluruh tubuh baru saja mengeluarkan napas, tinju ganda, penuh dengan garis-garis Tao, memancarkan cahaya panas. Tinju ganda Xuanwu meledak, kekuatannya bisa menembus langit. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba mengerti, dan mengeluarkan area terlarang dewa, dan menambahkannya ke Xuanwu, dan memasuki tubuh Xuanwu dengan kekuatan yang sangat besar. Ledakan. Kekuatan Xuanwu telah meningkat berkali-kali lipat dalam sekejap. Ketika orang tua itu bertabrakan, telapak tangan orang tua itu langsung meledak. Ye Chen dan Xuanwu semuanya terbang keluar, dan orang tua itu juga terkejut. Tangan orang tua itu telah ditinggalkan, dalam aliran darah yang terus-menerus, mata suram seperti air, mesin pembunuh melonjak. Masalah ini sudah selesai, Wang Tongyun. Jika kamu melakukannya lagi, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di udara, dan suaranya acuh tak acuh. Mata semua orang menatap ke udara, itu adalah seorang lelaki tua berpakaian hijau, temperamen lelaki tua itu luar biasa, seluruh tubuhnya tidak mengeluarkan sedikit pun napas, tetapi tidak ada yang akan membencinya. Wang Tongyun menatap lelaki tua di Qinyi, dan wajahnya menjadi jelek. Namun, dia tidak mampu memprovokasi dia. Aku ingat akun ini. Wang Tongyun mendengus dingin dan berbalik. Ayo pergi, semuanya, kata lelaki tua berpakaian hijau. Meskipun kata-katanya begitu tenang, tetapi aura semacam itu tidak dapat ditolak oleh semua orang, mereka dengan cepat menghilang. Terima kasih banyak. Ye Chen memegang tinjunya dan berterima kasih. Lelaki tua di Xingyi terkekeh dan berkata, sangat jarang bahwa lantai keempat Yuan Yingjing memiliki kekuatan bertarung yang begitu mengerikan. Datanglah ke ruang harta karunku dan bermainlah dengan Xiao Yun saat kau senggang. Lelaki tua di Xingyi itu pergi setelah mengatakan itu. Kalimat terakhir adalah untuk menunjukkan identitasnya. Ye Chen tersenyum pahit,
Tetapi ada baiknya dia berutang budi besar kepada Jubaoxiai, jadi dia punya alasan bagus untuk pergi ke Jubaoxiai daripada mengkhawatirkan perasaan kembali ke sana. Xuanwu, kau baik-baik saja. Ye Chen peduli. Serangan ini tidak akan menyakitiku. Xuanwu berkata dengan ringan. Pada hari ini, Ye Chen dan Wang Tongyun semuanya membicarakan tentang pertempuran antara Ye Chen dan Wang Tongyun, yang dianggap sebagai legenda. Wang Tongyun adalah orang yang kuat di luar tubuh. Ye Chen berani melawan salah satu dari 4 tingkat negara Yuanying. Meskipun dia kalah, dia masih bangga. Di paviliun Tianya, sungguh menjengkelkan membiarkan Jubaoxiai menjadi yang pertama melangkah maju. Wang Guyi mondar-mandir di aula paviliun Tianya. Aku tidak menyangka Ye Chen begitu kuat. Wang Fenghuang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ketika Wang Guyi mendengar ini, matanya tiba-tiba menjadi cerah dan menatap Phoenix dan berkata, "Kakak, apa pendapatmu tentang Ye Chen?" Wang Fenghuang melirik dengan pandangan yang sama ke arah Guyi, dan sekilas dia dapat melihat hati Wang Guyi. Dia bersenandung, "Di hatiku hanya ada kakak Baiyu. Tidak peduli seberapa hebat orang lain, aku tidak ada hubungannya dengan itu. Kakak, Baiyu benar-benar hebat, tetapi dia tidak memperhatikanmu. Mengapa kamu membutuhkannya?" Wang Guyi menasihati. "Aku tidak peduli. Itu bukan urusanmu." Wang Fenghuang mendengus dan pergi. "Kamu memiliki hubungan yang baik dengan Ye Chen. Hanya saja Jubaoxiai memiliki sedikit keuntungan kali ini. Tidak masalah." Pada saat ini, keluarlah seorang lelaki tua berjubah biru. Lelaki tua itu berkata dengan ringan. Wang Guyi menghela nafas, ini adalah kesempatan yang bagus, tetapi sangat disayangkan. Di penginapan, Ye Chen duduk bersila di tempat tidur untuk memulihkan diri, dan akhirnya pulih sepenuhnya di malam hari. Pembunuhan Tianyi Lou dengan pisau kali ini telah membawa masalah besar bagimu. Jika bukan karena orang kuat dari Jubaoxiai muncul hari ini, sepertinya kamu tidak akan bisa mati dengan tenang. Jiwa tua itu berkata. Ada hawa dingin di mata Ye Chen. Dia berkata dengan dingin, karena lantai pertama hari ini ingin membunuhku, jika aku tidak menjawab, aku tidak bisa mengatakannya. Kemudian, Ye Chen keluar dari penginapan dan pedang Xuanyuan bertanya, "Saudara Ye, apa rencanamu?" "Ke lantai pertama surga." Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya. "Ke lantai pertama surga, bukankah itu akan mati?" Harimau Feitian dan pedang Xuanyuan tercengang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu harus mati untuk pergi ke lantai pertama hari ini?" Pedang Xuanyuan dan harimau terbang keduanya bingung. "Aku tidak tahu obat apa yang dijual labu Ye Chen." Kemudian, Ye Chen mengundang Xuanwu, Wang Guyi dan Shen Shaoyun bersama. Tianyi Lou juga bergerak di bidang perdagangan. Mereka melakukan banyak bisnis. Ada tempat lelang, bursa, dan yang lebih penting, arena pertarungan. Kata Shen Shaoyun. "Apa metode pertarungan di arena seni bela diri?" Mata Ye Chen berbinar. "Orang-orang yang bersaing dengan monster untuk bertahan hidup. Penonton lainnya dapat bertaruh. Pendapatan dari arena pertarungan saja sudah cukup untuk mendukung lantai pertama langit." Kata Wang Guyi. Kemudian, Wang Guyi menjelaskan aturan arena pertarungan. Setelah mendengar ini, Ye Chen menemukan bahwa ada banyak kesamaan di antara keduanya. "Ayo pergi ke arena dan lihat-lihat." Ye Chen mulai tertawa. "Kakak Ye, apakah kamu berani pergi ke Tianyi Lou?" Melihat ke belakang, dia terkejut. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Ini tidak disertai olehmu. Apakah mereka berani melawanmu, kecuali mereka ingin memprovokasi perang antara Tianyi Lou, paviliun Tianya, dan Jubaoxiai?" "Haha, ternyata saudara Ye sudah membuat sempoa." Shen Shaoyun tertawa. Pedang Xuanyuan juga berkata sambil tersenyum, "Aku berkata bahwa saudara Ye akan mati di lantai pertama surga, haha." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Apakah aku orang seperti itu?" Haha, mereka semua tertawa dan pergi menuju lantai pertama langit. Di luar pintu lantai pertama hari itu, beberapa orang Ye Chen datang, dan penjaga di pintu tercengang melihat pemandangan ini. Mereka semua tahu bahwa Ye Chen adalah musuh di lantai pertama langit, sementara Shen Shaoyun, Wang Guyi dan Xuanwu memiliki banyak bakat dan tidak dapat diprovokasi. Jika Ye Chen datang sendiri, dia dapat melakukannya secara langsung. Namun, dengan Shen Shaoyun, itu tidak sama. Tidak baik membiarkan mereka masuk, tapi kita tidak bisa mengusir mereka.
Ini benar-benar dilema. Ye Chen tidak peduli apa yang dipikirkan para penjaga itu, dia bisa langsung masuk ke lantai pertama hari itu. Pergi dan katakan padaku. Seorang penjaga segera berkata. Beberapa orang Ye Chen langsung pergi ke medan pertempuran. Ada rumah lelang besar dan bursa besar di Tianyilou. Selain itu, Dou Wuchang adalah tempat dengan arus orang terbanyak di Tianyilou. Ye Chen beberapa orang memasuki medan pertempuran, mereka mendengar teriakan berisik di dalam kekacauan. Ini adalah tempat bundar, dikelilingi oleh banyak orang, di tengah lapangan bundar, saat ini, ada dua orang yang bertarung. Saudara Sen, bagaimana cara bertaruh? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Aku akan bertaruh untukmu. Melihat ke belakang, dia berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, bantu aku mengatur pertempuran. Aku ingin menantang dengan lompatan dan batas. Pertama, tantang satu level, lalu naik secara bertahap. Semuanya butuh monster. Ye Chen menunjukkan senyum tipis di sudut mulutnya. Aku bersihkan, kamu licik. Ini bisnis yang bisa menghasilkan untung tanpa rugi. Aku juga mau bertaruh. Harimau terbang sangat bersemangat. Ye Chen tersenyum, lalu duduk di suatu tempat dan melihat pertempuran di tengah medan pertempuran. Itu adalah dua orang di lantai 5 Yuanyingjing yang sedang bertarung. Kedua belah pihak sedang bertarung, dan yang lainnya berteriak. Ini seperti melihat dua binatang buas saling menggigit. Setelah beberapa saat, Wang Guyi kembali dan berkata sambil tersenyum, aku sudah mengatur 3 permainan. Ketika orang yang bertanggung jawab mendengar namamu, wajahnya berubah menjadi hijau dan dia tidak berani mengaturnya. Benar-benar membuatku ingin tertawa. Ye Chen tertawa. Pertarungan di tengah medan pertempuran telah berakhir. Sebagian orang senang dan sebagian lagi mencaci maki. Berisik sekali. Sebelum pertarungan Ye Chen, ada 2 pertarungan, yang keduanya adalah antara manusia dan monster. Hasil akhirnya adalah dalam satu pertarungan, monster-monster itu terbunuh, dan di pertarungan lainnya, orang-orang langsung dicabik-cabik oleh monster. Adegan berikutnya, Ye Chen, monster lapis kelima dari alam Yuanying, menantang orang-orang yang mengumumkan perang di tengah medan pertempuran itu tercengang dan benar-benar tercengang. Apakah Ye Chen ada di sini? Tantangan lompat katak. Aku akan pergi. Aku bertaruh. Aku akan mengalahkan mereka semua. Ye Chen begitu berani. Beraninya kau datang ke Tianyilou. Ye Chen berjalan ke tengah medan pertempuran di bawah perhatian semua orang. Mata orang yang mengumumkan perang itu bersinar dengan cahaya dingin dan berkata dengan dingin, kau berani melemparkan dirimu ke dalam jaring. Aku berdiri di sini sekarang. Apakah menurutmu aku terjebak? Ye Chen mencibir sambil tersenyum dan berkata, lepaskan monster itu, waktuku sangat berharga. Wajah pria itu muram, dan dia mendengus dingin, memberi isyarat untuk melepaskan monster itu. Raungan terdengar, ini adalah harimau hitam dengan 5 lapisan wilayah Yuanying. Rambutnya hitam dan berkilau, dan dia meraung ke arah Ye Chen. Ye Chen langsung melancarkan serangan, sebuah pukulan, harimau hitam meraung, menyerbu ke arah Ye Chen. Puff! Itu hanya sebuah pukulan. Kepala harimau hitam itu langsung hancur, dan terbunuh dengan satu pukulan. Haha, aku menang. Kali ini, aku memenangkan semua uang dengan bunga. Beberapa orang sangat gembira, dan banyak dari mereka yang sangat bersemangat. Wajah orang-orang di medan pertempuran menjadi jelek. Jika Ye Chen terus seperti ini, medan pertempuran pasti akan kalah banyak hari ini. Saudara Ye, ini adalah langkah yang luar biasa. Lantai pertama surga akan menangis hari ini. Wang Guyi tertawa dan melihat bahwa lantai pertama akan kalah banyak. Sebagai lawan, dia tentu saja senang. Lantai pertama di langit hanya bisa menderita karena orang bodoh. Shen Shaoyun juga tertawa. Mereka tidak tahu betapa menyedihkannya Ye Chen di negara bagian Zhao di wilayah timur. Dengan langkah ini, keluarga Xiao di kota kekaisaran menjadi sangat menyedihkan. Sekarang trik lama terulang. Sayangnya, itu adalah Tianyilou. Adegan berikutnya, Ye Chen, lantai 4 alam Yuanying, bertarung melawan monster 6 lapis di alam bayi. Pria yang mengumumkan perang itu tercengang. Peluang tantangan 2 tingkat itu jauh lebih tinggi daripada peluang tantangan tingkat yang lebih tinggi. Karena terlalu sedikit orang yang dapat melewati 2 tingkat tantangan, jadi peluang yang ditetapkan oleh lantai pertama hari itu sangat tinggi.
Namun, saya tidak menyangka bahwa kali ini akan mengalahkan diri sendiri. Silakan bertaruh. Ini kerugian 1000. Ya Tuhan, saya akan mendapat untung hari ini. Tuhan mengirim dewa kekayaan. Seluruh medan pertempuran mendidih, mereka semua akan bertaruh, dan semua orang bertaruh pada properti mereka sendiri. Nenek, saya akan bertaruh juga. Saya akan menghasilkan banyak uang hari ini. Harimau Feitian tertawa. Kristal roh di lantai pertama langit tidak menghasilkan uang. Bertaruhlah. Shen Shaoyun juga tertawa. Beberapa orang bertaruh, wajah orang-orang di lantai pertama menjadi sangat suram. Saya ingin mengumumkan penutupan bisnis hari ini. Tapi kita tidak bisa. Kalau tidak, siapa yang akan datang ke medan pertempuran? Ketika saatnya tiba, tidak akan ada bisnis di medan pertempuran, dan itu akan menjadi kerugian besar bagi Tianyi Lou. Orang-orang di lantai pertama hari itu menggertakkan gigi mereka. Bahkan jika mereka membayar lebih hari ini, mereka harus menanggungnya. Bagaimanapun, jika dia masih hidup, kita tidak perlu membunuhnya besok, kalau tidak kita tidak perlu membunuhnya. Wajah seorang lelaki tua suram. Ya, orang-orang di sebelahnya mengangguk dengan hormat, dan matanya meledak dengan pembunuhan.